China menentang dan menolak operasi militer Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada hari Selasa 6 Mei 2025. 中方高度关注当前巴以局势，反对以色列持续在加沙开展军事行动，希望各方连续有效执行停火协议，重返。 Lin juga menyerukan agar semua pihak terlibat dapat segera melaksanakan perjanjian gencatan senjata. Menurut Lin, penyelesaian politik merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama ini. Pernyataan dari pemerintah China ini muncul setelah Israel menyetujui perluasan operasi militernya di Gaza. Kabinet Keamanan Israel dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk meningkatkan serangan, termasuk kemungkinan pendudukan jalur Gaza dan pengendalian wilayah Gaza oleh militer. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memperingatkan gelombang serangan baru di jalur Gaza akan berlangsung lebih intensif. אתמול בלילה ישבנו עד שעה מאוחרת בקבינט והחלטנו על פעולה עצימה בעזה. זו הייתה המלצת הרמטכ"ל, ללכת, כפי שהוא אמר, להכרעה של החמאס, ובדרך הוא חושב שזה יסייע לנו גם לחלץ את החטופים, ואני מסכים איתו. אנחנו לא מרפים מהמאמץ הזה ולא נוותר על אף אחד. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו תהיה הנאה של האוכלוסייה כדי להגן עליה. Sementara ketegangan terus meningkat, komunitas internasional pun kembali menyerukan agar para pihak menahan diri demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban sipil dan membuka ruang bagi upaya diplomasi. China menjadi salah satu negara yang paling vokal mendesak kembali ke jalur negosiasi dan menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai dasar dari perdamaian yang adil dan abadi di kawasan tersebut. Halo Sobat Fakta Militer, kali ini kami akan membahas berita yang lagi panas-panasnya, yaitu penampakan pesawat militer Cina terobos langit Israel demi membantu masyarakat Gaza. Apakah berita itu benar atau hoak? Untuk lebih jelasnya tonton videonya sampai habis. Dilansir dari beberapa sumber berita berikut, Israel dikejutkan oleh pendaratan pesawat kargo militer Cina di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon, pada Selasa tanggal 29 April 2025. Israel menilai kejadian ini tak lazim, dan menimbulkan kekhawatiran atas kehadiran langsung militer Cina di kawasan Timur Tengah. Sebelum tiba di Beirut, pesawat tersebut sempat singgah di Abu Dhabi, dan kemudian melanjutkan penerbangan ke Mesir melalui Laut Mediterania. Pesawat angkut berat Y-20 milik Cina itu menempuh jarak 6.000 km untuk mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina. Menariknya, pesawat ini berhasil melewati wilayah udara Israel dan Mesir tanpa hambatan, meskipun sejak Maret 2025, wilayah tersebut tengah dijaga ketat akibat blokade yang diberlakukan terhadap Gaza. China menjadi satu-satunya negara yang mampu menembus blokade Israel demi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Truk-truk bantuan dari China juga dilaporkan berhasil masuk ke Gaza, menunjukkan keterlibatan aktif Beijing dalam menangani krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Keberanian pesawat militer China menembus langit Israel demi membantu warga Gaza pun banjir pujian. Menurut sejumlah sumber di lapangan, pesawat militer tersebut membawa pasokan medis, makanan, serta peralatan penyelamatan darurat. Misi ini disebut sebagai respon cepat terhadap memburuknya kondisi kemanusiaan di jalur Gaza, di tengah blokade dan konflik yang terus berlangsung. Langkah China ini menandai perubahan signifikan dalam sikap global terhadap konflik di Timur Tengah. Beijing yang selama ini cenderung bersikap hati-hati, kini menunjukkan keberanian diplomatik dan strategis dengan secara langsung menembus zona yang sangat sensitif demi menjalankan misi kemanusiaan. Militer Israel sendiri dilaporkan sempat bersiaga penuh, namun belum ada laporan bentrokan langsung antara kedua pihak.
Sementara itu, media internasional dan para pengamat politik dunia tengah mencermati apa yang disebut sebagai salah satu langkah diplomatik paling berani di era modern ini. Apakah ini awal dari pergeseran kekuatan global di wilayah yang selama ini didominasi pengaruh Barat, atau sekadar misi satu kali demi simpati dunia internasional? Yang jelas, penampakan pesawat militer Cina di langit Israel telah membuka babak baru dalam dinamika geopolitik kawasan. Namun sayangnya, berita tersebut katanya hoak. Dilansir dari situs Tempo, Tempo memverifikasi video itu menggunakan layanan reverse image search dan analisis visual. Hasilnya menunjukkan, kolase video itu bukan bagian dari bantuan yang dikirim Cina saat blokade Israel pada 2025. Video pada bagian awal ini, memperlihatkan iring-iringan truk membawa bantuan. Namun sesungguhnya video itu sudah beredar pada Juni 2024 di platform media sosial asal Cina, yaitu Bilibili.com. Akun yang mengunggah video menyebutkan, momen tersebut adalah bagian dari pengiriman bantuan yang tiba di Gaza bagian utara. Pada Juni 2024, bantuan masih bisa masuk ke wilayah Gaza yang diserang oleh Zionis Israel. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan, selama semester pertama 2024, bantuan kemanusiaan dapat menjangkau Palestina yang diduduki Israel di Gaza. Namun hambatan distribusi bantuan terus meningkat. Dengan demikian, video ini tidak berasal dari peristiwa 2025. Klip kedua memperlihatkan warga yang menerima bantuan kemanusiaan. Salah satunya seorang korban genosida yang terlihat membawa kemasan kardus coklat dengan logo warna biru. Tempo menggunakan teknik edit mirror secara vertikal untuk menelusuri logo tersebut. Hasilnya, logo tersebut bukan milik negara Cina, melainkan logo Agensi Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina yaitu UNRWA. Hal ini membuktikan bahwa bantuan tersebut berasal dari UNRWA, bukan bersumber dari pemerintah Cina. Sementara klip ketiga, memperlihatkan distribusi bantuan kemanusiaan menggunakan parasut atau payung udara. Video itu sesungguhnya telah beredar sejak April 2024. Menurut BBC, pengiriman paket bantuan dari udara itu terjadi pada rentang Maret dan April 2024. Bantuan itu menggunakan 14 pesawat dari 9 negara diantaranya, Inggris, Amerika, Belanda, Jerman, Mesir, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Perancis. Kementerian Luar Negeri Cina pada 19 Februari 2025 menyatakan, telah memberikan 60.000 paket bantuan makanan kepada masyarakat Palestina. Namun bantuan itu tidak mereka kirim langsung ke Gaza, melainkan melalui Yordania. Jadi kesimpulan dari verifikasi Tempo menyimpulkan, bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan bantuan kemanusiaan dari Cina, yang satu-satunya berhasil menembus Gaza, adalah klaim yang keliru. Namun benar tidaknya video Cina tersebut, saya pribadi tetap mengapresiasi terhadap tindakan Cina, yang telah mengirim bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza yang tengah dilanda krisis berkepanjangan. Nah gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya.